harapan saya itu orang yang seperti Anies itu semakin banyak muncul. Kan sekarang ini kita menjadi seolah-olah hanya Anies gitu loh. Bahkan kalau kita ikuti dari kalimat-kalimatnya Rocky itu kan bertumbuh hanya jadi kepada Anies yang bisa diharapkan masuk di dalam wilayah kebijakan. Harapan saya orang semacam Anies makin banyak. JIS itu segede-gede, kalau orang pada bilang segede-gede gaban. Banyak orang tahunya belakangan setelah itu jadi, prosesnya orang nggak tahu. Bangunan sebesar itu satu. Yang kedua, perapian kampung-kampung kumuh itu mencapai 200 lebih di Jakarta. Banyak orang nggak tahu dan itu dijalanin. 9 waduk di Jakarta itu 5 waduk dirapiin, dibangun baru oleh Anies. Itu bukan sirkus, itu pekerja Bang Julvan. Guys ya, Anda ini kelihatannya hafal betul kalau ngomong soal DKI gitu ya. Dari A sampai Z gitu. Soal teknis-teknisnya, soal pengerukan sungainya, programnya dan lain sebagainya. Padahal kan Anda kan bukan aparat pemerintahan. Saya itu tinggal di Lejen Suprapto ya, saat saya lahir ya, Senen Poncol. Saya mengalami zaman bagaimana daerah itu menjadi sangat amat liar. Lalu saya melihat perubahan yang sangat signifikan di zaman Anies. Itu nggak bisa terbantahkan siapapun yang ngomong-ngomong gitu ya. Terus ada orang mengatakan Anies hanya omon-omon, nggak bisa kerja. Sementara saya mengikuti bagaimana pembangunan taman di Jakarta sampai kita duduk di sini nih sekarang. 900 paling jauh 1 kilometer pasti kita ketemu taman. Itu hanya di masa Anies. Dan banyak lagi lainnya. Dan ada lagi problem air bersih yang belum tuntas sebenarnya. Sampai di masa Anies itu dilaksanakan tuh pertama kali kawasan kumuh mendapat fasilitas air bersih. Mereka tinggal bisa dikatakan liar, tidak punya IMB. Soal itu kan soal administrasi, soal hukum. Tapi hak dasar mereka sebagai warga negara kan harus dipenuhi. Maka oleh Anies dibuatlah IMB kawasan agar air bersih bisa nyampe ke mereka. Kan biaya hidup mereka dibanding kita lebih mahal mereka dalam soal air bersih. Saya memperhatikan itu semua. Saya memperhatikan itu semua. Dan saya mengalami bagaimana proses angkutan umum di Jakarta. Kalau saya naik bis ke sekolah, saya sekolah di SMP 2 Budi Utomo. Maka pagi-pagi itu saking penuhnya, kita tuh cuma ada satu kaki kita itu di tangga bis. Satunya lagi di luar. Berhimpit itu di pintu bis itu. Nah di masa Anies itu dibuatlah integrasi transportasi publik. Jaklingko namanya. Itu luar biasa. Itu sangat menolong warga. Ya, kenapa saya sedikit hafal? Karena saya mengikuti semuanya, terlebih ya saya memang lahir dan besar di sini. Walaupun tidak bisa hafal semuanya. Kapan Anda mengenal Anies secara pribadi? Kurang lebih tahun 2006 lah. 2006, lama juga 2006. Padahal dia baru pulang dari Amerika 2004. 2005. 2005. Iya. Waktu itu dia apa? Dia masih di Indonesian Institute. Itu saya sudah ketua pemuda Al-Irsyad. Di Indonesia. Ketemu di mana? Acara diskusi. Ada acara diskusi, ngobrol bareng. Terus saya tanya sama Iksan Lolembah. Almarhum ya. Kan bahasa saya ya. Ini ada Arab keren nih Chan. Siapa? Anies Baswedan, baru tahu gua. Oh ada Arab keren. Baru Iksan, lu baru tahu kerjanya. Iksan malah ceritanya panjang lebar karena Iksan di Indonesian Institute juga sama. Iya. Jeffrey juga di situ. Iya, Jeffrey pendirinya. Iya. Kan anak Jakarta kalau ngomong tuh gini ya. Ini bukan rasis ya, rasis. Saya itu dengan tetangga-tetangga saya, misalkan mereka mau pinjam motor saya, nggak nyebut nama saya tuh. Itu pinjam motornya si Arab aja. Saya balikinnya apa? Bensinnya lo isiin ya, Akel. Itu nggak rasis. Iya, memang gara-gara buzzer tukang ngadu ini aja jadi Jakarta rasis. Itu kita tuh apa ya? Itu kehangatan bergaul. Dulu lawak juga begitu. Jawa, Batak, Padang itu gitu. Kehangatan kita bergaul ya kayak gitu loh. Nah sekarang ini dijadikan resistensi yang luar biasa. Menjadi, nggak ngerti saya itu.
jadi ujaran kebencian. Iya, jadi nggak hangat lagi. Padahal kita ujaran keakraban itu. Iya, gitu loh. Ya kalau menurut saya yang ngomong-ngomong kayak gitu tentang toleransi, keberagaman, udah lu norak lu lu nggak Anda ngerti risih nggak kalau disebut itu kan Ges kalau suka sama Anies kan sama-sama Arab gitu. Kalau orang yang nggak kenal saya akan seperti itu. Kalau yang kenal saya enggak. Mereka tahu saya dari dulunya seperti apa. Bahkan sebelum Anies muncul, pada saat saya mulai mengambil sikap berhadapan dengan Ahok ya, karena kesal dengan ininya. Itu kita mencari kandidat itu yang muncul namanya Pak Sapri. Sapri Samsudin. Oke. Itu jejak digitalnya ada. Itu berkali-kali kita kumpul di rumahnya. Sebelum Anies Sapri. Semata-mata hanya untuk mencari figur yang tepat untuk, kan berat waktu saat itu melawan Ahok tuh berat. Iya. Ada Yusril, ya kita tahu lah kapasitasnya Yusril, tapi segmentasinya paling 27%. Oke. Saya mau tambahkan lagi bahwa Yusril tidak tersinggung dengan kondisi sekarang ini. Saya mempertanyakan kalau kapasitas keilmuannya kita sama-sama tahu. Tapi kapasitas integrasinya dia patut dipertanyakan. Kapasitas Integritasnya dia patut dipertanyakan. Oke. Seorang akademisi seperti dia dengan kondisi yang seperti sekarang ya, yang Kaisang tertawakan keputusan MK, keputusan MA itu jadi bahan olok-olokan, bahan bercanda itu. Atau mereka suruh mendengarkan pidato anak-anak presiden itu di depan senior-senior kayak mereka ya. Ya orang mengatakan ya pasti korelasinya 2029. 2029. Iya. Gitu. Itu yang dikritik oleh Sudirman Said kan. Apa tanggapan Anda? Saya harapan ya. Iya. Harapan saya itu orang yang seperti Anies itu semakin banyak muncul. Kan sekarang ini kita menjadi seolah-olah hanya Anies gitu loh. Bahkan kalau kita ikuti dari kalimat-kalimatnya Rocky itu kan bertumbuh hanya jadi kepada Anies yang bisa diharapkan masuk di dalam wilayah kebijakan. Harapan saya orang semacam Anies makin banyak. Dengan demikian maka Republik ini akan menjadi lebih baik. Jangan muncul malah semakin banyak orang seperti Kondari, makin rusak Republik ini. Kata pihak sana, kalau makin banyak orang seperti Ges Khalifah, Refli Harun, kemudian Rocky Gerung, itu makin rusak negara karena makin banyak kebencian. Yang benci siapa? Kata mereka. Kita tidak pernah merugikan negara, nggak pernah cawe-cawe proyek pemerintah. Gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, ya tentu saja karena adanya Anies saat ini sah-sah saja kalau dia gini ya. Ini kesalahan Sudirman Said, kesalahan yang lain-lain melihat Anies. Anies itu 5 tahun menjadi gubernur DKI, di depan saya Pak Prabowo bicara. Dan banyak orang di Masjid Sunda Kelapa. Sebenarnya yang ditawarkan itu Anies. Anies menolak. Ditawarkan sebagai menjadi wakil presiden. Wakil presiden waktu Sandiaga Uno. Oke. Anies menolak. Di Masjid Sunda Kelapa. Di Masjid Sunda Kelapa. Di depan banyak orang, ada di media, ada di YouTube. Di depan Broges juga. Iya, saya ada di situ. Oke. Jadi Anies menolak. Itu ucapan Pak Prabowo. Lalu ketika Anies mau dicalonkan jadi capres kemarin tanggal 3 Oktober diputuskan oleh Nasdem. Jauh sebelumnya saya bicara dengan Anies tentang pencapresan. Anies mengatakan, guys tunggu tanggal 16, setelah itu baru kita boleh bicara. Kenapa? Dia benar-benar ingin hanya bicara tentang pencapresan setelah masa gubernurnya selesai. Baru dia mau bicara soal-soal seperti itu. Kita sebagai relawan belum ada yang dikasih bicara tentang itu. Tetapi karena KPK menggunakan instrumen hukum sebagai alat penjagalan, maka buru-burulah Nasdem mendeklarasikan Anies di tanggal 3 Oktober. Itu semata-mata hanya persoalan KPK. Karena ada isu Anies mau ditangkap. Mau ditangkap saat itu. Kan itu begitu. firm ya mau ditangkap. Firm. Jadi yang memerintahkan siapa yang mau Firly lah. Walaupun dia ada lagi atasannya lagi gitu loh. Kan atasan Firly siapa? Ya kalau siapa lagi kalau bukan istana dan sebagainya. Silakan. Lalu
Lalu terus kalau kemudian nanti Anies terpilih, insya Allah terpilih, lalu kemudian dia juga dicalon, ya biasa aja. Itu yang disebut public call kan. Kalau tidak ada permintaan dari pasar, kan nggak mungkin juga dia maju. Kan nggak mungkin. Partai nggak punya, duit nggak punya. Gimana ceritanya dia? Berarti kan ada permintaan dari masyarakat. Terus kalau kemarin ada diskusi di sebuah forum podcast juga kayak gini, mengatakan bahwa udah sebaiknya orang yang mau maju, Sudirman juga bersama Bang Julpan waktu itu. Zulfan Lindan. Ya. Orang yang benar-benar kerja serius dengan Jakarta. Bukan hanya main sirkus lalu muncul di pencapresan. Yang main sirkus itu Jokowi masuk gorong-gorong. Anies kerja. Bahkan kita kadang tidak tahu apa yang dikerja, bahkan kita tidak tahu tiba-tiba jadi. Dia senyap saja, misalkan JIS itu segede, kalau orang pada bilang segede-gede gaban. Banyak orang tahunya belakangan setelah itu jadi, prosesnya orang nggak tahu. Bangunan sebesar itu satu. Yang kedua, perapian kampung-kampung kumuh itu mencapai 200 lebih di Jakarta. Banyak orang nggak tahu dan itu dijalanin gitu loh. 9 waduk di Jakarta itu 5 waduk dirapiin, dibangun baru oleh Anies. Itu bukan sirkus, itu pekerja Bang Julfan. Yang ngomong nih di sini. Itu bukan sirkus. Yang sirkus itu masuk gorong-gorong. Jadi kalau ngomong di depan orang lain silahkan, tapi kalau Gesa Liva dengar kita bisa berdebat apapun. Kalau saya mengatakan begini, penduduk Jakarta ini rasional. Kalau orang tidak bekerja dengan baik, itu tidak akan juga dicalonkan. Bukan hanya itu, dihukum. Tapi kok nggak terjadi sama? Terjadi. Enggak, ini different direction ya. Terjadi. Jokowi 2012 nyalon, Anies 2000. Saya melihatnya dari sisi partai. Ketika tahun 77 itu P3 menang loh atas Golkar. Di Jakarta. Apa yang terjadi sekarang? Bangku P3 cuma 1 di Jakarta, DPRD-nya. Lalu yang lain-lain kita lupakan lah. 99 PDIP itu terbesar. Di Jakarta juga? Di Jakarta. 2004 PKS terbesar. Dihukum PDIP. 2004 PKS terbesar. 2009 Demokrat terbesar. Sekarang? Turun lagi. 2014 PDIP terbesar sampai 2019. Walaupun pola pemilihan ini berubah. Sekarang turun jatuh lagi. Yang muncul adalah PKS. Masyarakat Jakarta paling mudah menghukum. Yang kedua, kalau konteksnya dalam konteks pilpres, nggak ada pilihan, hanya Jokowi Prabowo, dua kali itu. Kalau ada yang lain, orang akan milih yang lain. Karena di fait accompli kita ya. Dan itu pun kan tipis saja menangnya Jokowi terhadap Prabowo di Jakarta. 300 ribuan kalau nggak salah. Jadi di Jakarta ya? Di Jakarta. Jakarta ini paling mudah menghukum. Kemarin tapi Anies kalah sama Jakarta. Karena ada suara luar negeri. Itu satu. Kalau tidak ada suara luar negeri, Anies hampir 300 ribu menangnya. Karena ada suara luar negeri, Anies kalah hampir 30 ribu lebih. Tipis. Dan itu saya sama sekali tidak percaya. Paling tidak yang formalnya kalah, tapi informalnya kita nggak percaya itu. Karena gentong-gentong babinya itu. Ya itu kan bansos dengan warna biru segala macam gitu. Itu satu hal. Yang kedua, kita juga tahu kok dari teman-teman yang biasa kerja di Bawaslu, di KPUD dan apa segala macam gitu, bahwa suara luar negeri emang paling mudah dimanipulasi. Paling istilah mereka itu paling empuk. Nggak ada yang mengawasi. Dan semua perwakilan itu perwakilan penguasa. Kita bacakan lagi ya. Saya senang membacakan begini kan lebih objektif ya. Lebih interaktif. Jadi inget gue RH ngamuk-ngamuk sama Kodari di TV. Bukan Pak Aniesnya tapi gerbongnya yang amit-amit. Maksudnya apa ini? Ya maksudnya kita ini. Karena buat mereka kita nggak boleh melawan.
Kaum otak dikit selalu kayak gitu. Mereka hanya boleh mereka yang menghinakan, kita nggak boleh. Oke, kita harus baik-baik aja gitu ya. Baik-baik aja seperti Anis santun segala macam. Lah dia lahir di Jogja, gue lahir di Poncol. Kemudian, ayo Pak Anies maju saja ke Pilgub Jakarta, biarkan satu keluarga itu banyak. Maksudnya apa sih ini? Jaga kewarasan di tengah kegilaannya Pak Ges dan Bang Revi. Semangat. Oke, bismillah Bang RH Jatim hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kewarasan berpikir untuk menerangi hati yang gelap karena mabuk kekuasaan dan jabatan. Amin. 1000% setuju Pak Ges, jangan kasih kesempatan kepada penjilat, pengkhianat dan perusak. Yusril mendukung pendirian Dewan Pertimbangan Agung yang nantinya akan diketuai oleh Jokowi. Beda lagi ini. Menyimak. Assalamualaikum. Secara keilmuan saya akui Bang Yusril. Secara integritas mohon maaf. Oke, itu ya pernyataan yang paling keras ya. Wakakak Refli Harun sama Ges itu satu frekuensi, ya kan? Ya ini sama-sama benci, gemes dan gregetan sama Bahlul yang bernama Kodari. Kalau Hasan Nasbi gimana Bang? Kurang lebih lah 11-12. Tapi kalau benci enggak ya, saya enggak ada kaitannya benci. Jadi kalau yang kita kritik itu perilakunya. Apa urusannya dengan benci? Dia nggak pernah utang sama gua, nggak pernah ngambil duit gua. Makanya dulu kita baik malah sama Kodari. Biasa-biasa aja junior saya itu di HMI. Iya.